Ketika ibu mertua mengajak ke hutan, aku tak pernah menyangka hidupku akan berubah. Halo, nama saya Ayu, saya berumur 32 tahun. Cerita yang akan saya bagi bukan sekadar pengalaman biasa, melainkan sebuah kisah yang mengubah pandanganku tentang keluarga, cinta, dan batasan. Ini bermula dari sebuah ajakan sederhana yang datang dari ibu mertua saya, Sari, seorang wanita yang tampak biasa saja di mata orang, tapi yang sebenarnya menyimpan pesona dan rahasia yang tak pernah saya duga. Aku tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, di sebuah rumah sederhana bersama suamiku, Raka, dan kami sudah menikah selama 8 tahun. Hubungan kami baik-baik saja, meski terkadang terasa monoton. Sari, ibu dari Raka, sering datang berkunjung dan membantu kami di rumah. Dia perempuan yang sangat merawat diri, selalu tampil rapi dan penuh percaya diri. Bahkan di usianya yang sudah memasuki 50-an, pesonanya masih mampu membuat pria manapun melirik. Suatu hari, Sari mengajakku pergi ke hutan kecil di pinggiran kota untuk mencari jamur. Aku pikir ini hanya kegiatan biasa, tapi ternyata ajakan itu menjadi pintu gerbang ke sebuah pengalaman yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Dari awal, ada sesuatu dalam tatapan dan sikapnya yang membuat suasana menjadi berbeda dari biasanya. Aku merasa seperti ada magnet yang menarikku, sesuatu yang aneh dan membingungkan. Aku mengambil keranjang dan mengikuti langkahnya. Dia berjalan di depan, dengan celana jeans ketat dan kaos yang membentuk lekuk tubuhnya. Aku berusaha fokus mencari jamur, tapi mataku terus saja melayang ke arah tubuhnya yang memikat. Sari tahu persis efek yang dia timbulkan, dan itu membuatku semakin gelisah. Wangi parfum lembut bercampur dengan aroma hutan yang basah membuat suasana semakin menggoda. Kami semakin masuk ke dalam hutan, dan suasana semakin intens. Ketika dia membungkuk untuk mengambil jamur, aku merasa dunia seolah berhenti sejenak. Tatapan kami bertemu, dan aku tahu, aku sudah terperangkap dalam permainan berbahaya yang dia mulai. Aku merasa malu sekaligus tertantang, seperti remaja yang baru merasakan getaran cinta pertama. Aku tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal yang pasti, aku sudah melangkah melewati batas yang tak seharusnya. Dan dari situ, hidupku tak pernah sama lagi. Hari itu, kami semakin jauh menyusuri hutan kecil di pinggiran kota Salatiga. Udara lembab, bau tanah basah dan aroma pinus menyatu dalam kesunyian yang hanya dipecahkan oleh suara dedaunan yang tergesek langkah kaki kami. Sari, ibu mertua saya, berjalan di depan dengan langkah ringan, seolah hutan itu miliknya. Aku berusaha menatap tanah, mencari-cari jamur yang terpendam di balik rerumputan, tapi mataku sulit lepas dari lekuk tubuhnya yang terlihat jelas dalam kaos ketat dan celana jeans yang membalut kakinya dengan sempurna. Aku tahu, aku tidak seharusnya memperhatikan dia seperti itu. Dia adalah ibu dari suamiku, sosok yang seharusnya aku hormati dan jaga jarak. Tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat pikiranku berputar liar, seolah dia sengaja memancingku. Saat dia membungkuk mengambil jamur, kaosnya terseret ke atas sedikit, memperlihatkan punggungnya yang halus dan kulitnya yang cerah. Jantungku berdetak kencang, dan aku yakin, bukan karena takut tersesat. Sari, kamu tahu aku cuma mau cari jamur, kan? Aku mencoba membuang rasa gelisah dengan candaan ringan. Dia menoleh dengan senyum tipis, matanya berkilat seperti menyimpan rahasia. Aku tahu, Ayu. Tapi kadang, kita harus melihat yang lain selain jamur, katanya sambil mengedipkan mata. Aku terdiam, tidak tahu harus membalas apa. Kami terus berjalan, melewati pohon-pohon yang menjulang tinggi dan dedaunan yang mulai menguning. Rasanya seperti kami berdua masuk ke dalam dunia yang berbeda, di mana aturan dan norma tidak lagi berlaku. Ketika kami sampai di sebuah semak besar, Sari berhenti dan duduk di atas sebuah bongkahan kayu.
Dia mengeluarkan sebuah jamur putih yang besar dari keranjangnya dan menunjukkannya padaku. Lihat ini, jamur putih, sangat langka di sini, katanya dengan suara lembut. Aku mengangguk, tapi mataku tidak lepas dari wajahnya yang bercahaya dalam cahaya remang hutan. Dia kemudian berdiri dan menatapku dengan intens. Ayu, aku harus jujur. Aku mengajakmu ke sini bukan hanya untuk jamur, katanya perlahan. Aku ingin kau tahu sisi lain dari aku, sisi yang selama ini tersembunyi. Aku menelan ludah, tidak menyangka pembicaraan ini akan sejujur itu. Ada sesuatu dalam suaranya yang membuatku ingin mempercayainya, walau hatiku bergejolak tak menentu. Kenapa kamu bilang begitu? Aku bertanya, suara sedikit bergetar. Dia tersenyum tipis, lalu melangkah mendekat. Karena aku merasa, aku dan kau, kita punya rahasia yang tak bisa diabaikan. Udara di sekitar kami terasa semakin panas meski suhu hutan tetap dingin. Aku tahu, saat itu aku berdiri di persimpangan yang berbahaya. Antara setia pada suami dan godaan yang datang dari orang terdekat yang tak pernah kuduga sebelumnya. Namun, sesuatu dalam diriku mulai berubah, dan aku tak bisa menghindarinya. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, meski aku tahu, itu bisa menghancurkan segalanya. Kami berdua terdiam, hanya suara burung dan angin yang menemani. Tapi di dalam hatiku, badai sudah mulai berkecamuk. Aku sadar, ini bukan sekadar perjalanan mencari jamur biasa. Ini adalah awal dari sesuatu yang tak bisa kujelaskan, dan aku tidak yakin bisa kembali seperti semula. Ketika kami semakin masuk ke dalam hutan, suasana mulai terasa berbeda. Sari berjalan di depan dengan percaya diri yang begitu kuat, seolah dia benar-benar menguasai wilayah itu. Aku berusaha fokus mencari jamur di tanah, tapi setiap kali aku mencoba, pandanganku selalu melayang ke tubuhnya yang tampak begitu menggoda dalam balutan kaos yang membalut sempurna lekuk dadanya dan celana jeans ketat yang menonjolkan pinggulnya. Jantungku berdegup kencang, dan aku tahu itu bukan hanya karena capek berjalan. Kenapa kamu jalan pelan, Ayu? Sari tiba-tiba menoleh dan tersenyum tipis, matanya menyiratkan sesuatu yang sulit aku mengerti. Aku cuma menikmati suasana, jawabku sambil berusaha terdengar santai, walau dalam hati aku bergejolak. Dia tertawa kecil, suara itu seperti nada yang penuh godaan. Kalau begitu, jangan terlalu fokus ke tanah. Ada hal lain yang lebih menarik untuk dilihat, katanya sambil melangkah lebih jauh. Aku mengikuti dia, walau perasaan campur aduk antara bingung dan penasaran mulai mengambil alih. Ketika dia berhenti di sebuah rumpun semak, dia duduk dan mengambil beberapa jamur dari keranjangnya. Lihat ini, jamur kuping. Jarang aku temukan di sini, katanya sambil menunjukkan jamur itu. Aku mengangguk, tapi pandanganku tak bisa lepas dari wajahnya yang bercahaya dalam sinar matahari yang menembus celah pepohonan. Perlahan, dia menoleh ke arahku dan tatapannya membuatku terpaku. Ayu, aku harus jujur, katanya dengan suara rendah. Aku mengajakmu bukan hanya untuk mencari jamur. Aku menelan ludah, dan udara seolah menjadi lebih berat. Maksud kamu? Dia melangkah mendekat, dan aku bisa merasakan aroma parfum lembut yang bercampur dengan bau hutan. Aku ingin kau tahu sisi lain dari aku, sisi yang selama ini aku sembunyikan. Detik-detik itu seperti berhenti. Hatiku berdetak begitu cepat, antara takut dan penasaran. Aku tahu, apa yang akan terjadi selanjutnya akan mengubah segalanya. Namun aku masih belum tahu seberapa dalam perubahan itu akan merasuk ke dalam hidupku. Kami berdiri berhadapan, hutan menjadi saksi bisu dari perasaan yang tak terucapkan. Aku sadar, aku sudah mulai terperangkap dalam permainan yang sangat berbahaya, dan tak ada jalan kembali. Tapi di dalam hatiku, ada suara kecil yang berkata, apa salahnya mencoba? Meski aku tahu, jawabannya bisa menghancurkan segalanya. Saat itu, aku merasa hidupku berada di persimpangan jalan yang penuh risiko,
dan aku tak yakin bisa memilih dengan benar. Namun, satu hal yang pasti, aku tak akan pernah melupakan hari itu, hari ketika semuanya mulai berubah. Langkah kami semakin dalam menyusuri hutan yang mulai rimbun dan gelap. Suara dedaunan yang bergesekan dan kicauan burung menjadi satu-satunya teman kami. Aku berusaha keras menatap tanah, mencari-cari jamur yang tersembunyi, tapi sulit menahan pandanganku melayang ke tubuh Sari yang berjalan di depanku. Celana jeansnya yang ketat membungkus kaki jenjangnya dengan sempurna, sementara kaosnya yang pas menonjolkan lekuk tubuhnya yang menggoda. Wajahnya yang dirias ringan dengan lipstik merah muda dan rambut hitamnya yang tergerai menambah pesona yang membuat aku sulit berpaling. Kenapa kamu jalan pelan, Ayu? Sari menoleh dan tersenyum tipis, matanya berkilas seperti menyimpan rahasia. Aku cuma ingin menikmati suasana, jawabku dengan suara yang bergetar sedikit. Dia tertawa pelan, suaranya halus seperti bisikan. Kalau begitu, jangan cuma lihat tanah. Ada hal lain yang lebih menarik di sekitar kita, katanya sambil melangkah lebih jauh. Aku mengikutinya dengan hati yang berdetak kencang, campur aduk antara rasa takut dan penasaran. Ketika dia berhenti di sebuah bongkahan kayu dan duduk, aku ikut berhenti di dekatnya. Sari mengambil sebuah jamur putih besar dan menunjukkannya padaku. Ini jamur tiram, favoritku, katanya lembut. Aku mengangguk, tapi mataku tak bisa lepas dari wajahnya yang memancarkan kehangatan dan misteri. Perlahan, dia menoleh ke arahku, dan tatapannya menembus jauh ke dalam hatiku. Ayu, aku harus jujur, katanya pelan, aku mengajakmu ke sini bukan hanya untuk mencari jamur. Aku tersentak, jantungku seakan berhenti sejenak. Maksudmu? Dia melangkah mendekat, aroma parfumnya yang manis dan sedikit musky menyelimuti ruang di antara kami. Aku ingin kau tahu sisi lain dari aku, sisi yang selama ini tersembunyi, yang mungkin belum pernah kau lihat. Udara di sekitar kami terasa semakin panas meski suhu hutan tetap dingin. Hatiku bergejolak, antara keinginan dan rasa bersalah. Aku tahu, aku sudah berdiri di tepi jurang, antara kesetiaan dan godaannya mematikan. Aku takut, Sari. Aku mengaku lirih. Aku takut apa yang akan terjadi kalau kita melangkah lebih jauh. Dia tersenyum, menggenggam tanganku dengan lembut. Kadang, rasa takut itu justru tanda bahwa kita hidup. Ucapnya dengan suara yang membuatku terdiam. Di sana, di tengah hutan yang sunyi, aku merasa seolah dunia berhenti berputar. Ada sesuatu antara kami yang tak bisa dijelaskan, seperti magnet yang menarik tanpa bisa ditolak. Aku tahu, aku telah melewati batas yang tak seharusnya, dan hidupku tidak akan pernah sama lagi. Namun, aku juga merasa ada sesuatu yang membebaskan, sesuatu yang membuatku merasa hidup kembali, meski itu berbayar mahal. Aku berdiri di sana, menggenggam tangan Sari, dan dalam hati aku bertanya-tanya, sampai kapan semua ini akan bertahan sebelum kehancuran datang menghampiri. Suasana hutan semakin sunyi saat kami melangkah lebih jauh ke dalam rimbunnya pepohonan. Daun-daun kering berjatuhan di bawah kaki kami, menciptakan suara renyah yang kontras dengan detak jantungku yang semakin cepat. Sari berjalan di depan dengan langkah anggun, mengenakan kaos putih yang membalut tubuhnya dengan pas, memperlihatkan lekuk pinggang dan dadanya yang memikat. Celana jeans biru tua yang ketat menambah kesan seksi pada penampilannya. Rambut hitam panjangnya tergerai bebas, dan sekali-kali dia menyeka keringat di dahinya dengan ujung lengan bajunya. Aku mencoba fokus pada keranjang di tanganku, mencari jamur yang tersembunyi di balik semak, tapi mataku terus saja tertarik pada sosoknya. Setiap gerakan Sari terasa begitu menggoda. Ketika dia membungkuk mengambil jamur, kaosnya sedikit melorot, memperlihatkan punggung halusnya yang membuat aku sulit menahan diri. Bau parfum lembut yang bercampur dengan aroma hutan membuat suasana semakin intens dan memabukkan. Terlalu lama menatap, Ayu, suara Sari yang tiba-tiba membuat aku tersentak. Aku menoleh dan mendapati senyuman nakal terukir di bibirnya. Maaf, aku hanya
menikmati pemandangan, jawabku sambil tersipu. Dia mendekat, matanya menatap langsung ke mataku dengan tatapan yang penuh arti. Kau tahu, aku mengajakmu ke sini bukan hanya mencari jamur, katanya pelan, seolah mengungkapkan rahasia tersembunyi. Jantungku berdegup lebih kencang. Apa maksudmu, Sari? Tanyaku dengan suara hampir berbisik. Dia melangkah lebih dekat, jarak antara kami hanya beberapa sentimeter. Aku bisa mencium aroma parfumnya yang manis dan hangat. Aku ingin kau tahu sisi lain dari aku, sisi yang selama ini tersembunyi. Aku ingin kau merasakan sesuatu yang tak pernah kau duga. Detik-detik berlalu dengan lambat, dan aku merasakan getaran aneh yang memenuhi seluruh tubuhku. Aku tahu, apa yang akan terjadi selanjutnya akan mengubah segalanya. Namun, di dalam hatiku, ada campuran antara ketakutan dan rasa penasaran yang sulit dijelaskan. Aku takut, Sari, aku mengaku lirih. Aku takut pada apa yang akan terjadi jika aku melangkah lebih jauh. Dia tersenyum lembut dan menggenggam tanganku dengan hangat. Kadang, ketakutan itu adalah tanda bahwa kita benar-benar hidup. Ayu, kami berdiri di tengah hutan, dikelilingi oleh keheningan dan aroma alam yang membius. Aku tahu, aku sudah melewati batas yang tak seharusnya, tapi aku juga merasa seolah menemukan sesuatu yang hilang dalam hidupku selama ini. Sesuatu yang membangkitkan gairah dan keberanian. Sari memicingkan mata lalu berkata, Ayu, jangan takut. Kadang kita harus berani mengambil risiko untuk merasakan hidup yang sesungguhnya. Aku menatapnya, dan tanpa sadar, aku mulai mengizinkan diriku terbawa oleh perasaan yang selama ini terpendam. Di sana, di tengah hutan, semuanya terasa begitu nyata dan menggoda. Aku tahu, ini adalah awal dari sesuatu yang tidak akan pernah bisa aku lupakan, dan mungkin juga awal dari akhir sebuah cerita yang selama ini kuanggap aman. Aku masih bisa merasakan getaran langkah kaki kami menyatu dengan desiran angin yang menyapu dedaunan kering. Aroma tanah basah dan wangi pinus memenuhi udara, menciptakan suasana yang begitu hidup dan sekaligus menegangkan. Sari, ibu mertuaku, berjalan di depan dengan percaya diri yang sulit diabaikan. Kaos putih ketat yang membalut tubuhnya menonjolkan lekuk pinggang dan dadanya yang menggoda, sementara celana jeans biru tua yang pas menambah aura sensual yang sulit ku kendalikan. Rambut hitam panjangnya tergerai bebas, kadang tertiup angin dan menutupi sebagian wajahnya yang halus. Aku berusaha keras menatap tanah, mencari jamur yang tersembunyi di balik semak, tapi mataku terus saja tertarik padanya. Saat dia membungkuk mengambil jamur, kaosnya terseret sedikit ke atas, memperlihatkan punggung mulus yang membuat jantungku berdetak lebih cepat. Suara napasku terasa berat, campur aduk antara rasa takut dan keinginan yang tak bisa kuungkapkan. Terlalu lama menatap, Ayu, ucapnya tiba-tiba, suaranya lembut tapi penuh arti. Aku tersentak dan menoleh. Matanya menatapku penuh dengan sesuatu yang sulit aku jelaskan, seolah dia tahu betul apa yang sedang kurasakan. Maaf, aku hanya menikmati pemandangan, jawabku sambil tersipu malu. Dia tersenyum nakal, lalu melangkah mendekat. Aroma parfumnya yang manis dan hangat langsung menyergap indraku, membuat aku semakin sulit berpikir jernih. Aku mengajakmu ke sini bukan hanya karena jamur, katanya pelan, suaranya seperti bisikan yang menggoda. Hatiku berdegup kencang, napasku menjadi cepat. Maksudmu? Sari menatapku dalam-dalam, lalu berkata, aku ingin kau tahu sisi lain dariku, sisi yang selama ini tersembunyi. Aku ingin kau merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang sudah lama aku pendam. Detik-detik itu terasa seperti berhenti. Aku merasa berdiri di ambang jurang, antara keinginan dan rasa bersalah. Suasana hutan yang sunyi seolah menjadi saksi bisu dari pergulatan batinku. Aku tahu, aku sudah melewati batas yang seharusnya, tapi aku juga merasa hidup kembali dalam ketegangan ini. Aku takut, Sari, aku mengaku lirih, aku takut pada apa yang akan terjadi jika aku melangkah lebih jauh. Dia menggenggam tanganku dengan lembut, tatapannya penuh pengertian. Kadang,
Rasa takut itu tanda bahwa kita benar-benar hidup. Jangan biarkan rasa takut menghalangimu merasakan hidup yang sesungguhnya, ucapnya dengan suara menenangkan. Aku berdiri terpaku, menggenggam tangannya erat. Di tengah hutan yang sunyi, aku merasakan sesuatu yang kuat mengalir di antara kami, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Aku tahu, hidupku mulai berubah sejak saat itu, dan aku tak bisa kembali ke masa lalu yang aman dan biasa lagi. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Aku sendiri belum tahu. Tapi satu hal pasti, aku telah terjebak dalam permainan yang sangat berbahaya, dan aku tak yakin bisa keluar tanpa luka. Aku masih berdiri di sana, di tengah hutan yang sunyi, dengan tangan yang tergenggam erat oleh Sari. Suaranya yang lembut dan tatapannya yang penuh arti terus terngiang di pikiranku. Rasanya seperti waktu berhenti, dan hanya ada kami berdua dalam dunia kecil itu. Aku merasakan jantungku berdegup kencang, campuran antara ketakutan, rasa bersalah, dan keinginannya membara. Dia menarik napas dalam, lalu berkata, "Ayu, aku tahu ini berbahaya. Aku tahu ini salah. Tapi ada sesuatu dalam dirimu yang membuatku ingin melangkah lebih jauh, untuk merasakan hidup yang selama ini aku ragu." Aku menatap matanya, mencari jawaban dalam tatapan itu. Ada kehangatan, ada godaan, dan ada sebuah janji yang tak terucapkan. Aku merasa seperti remaja yang baru pertama kali jatuh cinta, penuh dengan kebingungan dan rasa penasaran yang tak terbendung. Tapi aku suami, aku punya keluarga, bisikku, suaraku hampir tak terdengar. Dia menggeleng pelan. Kadang, hidup membawa kita pada pilihan yang sulit, Ayu. Aku tidak meminta kau untuk memilih sekarang. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku di sini, dan aku merasakan hal yang sama. Kami berdiri diam, saling menatap, seolah mencari keberanian untuk melangkah lebih jauh atau mundur. Suasana hutan yang dingin dan bau tanah basah membuat situasi ini terasa semakin intens. Aku merasakan sentuhan hangat tangannya di lenganku, dan tubuhku bereaksi tanpa bisa ku kendalikan. Tiba-tiba, Sari mendekatkan wajahnya ke arahku. Napasnya berhembus hangat di pipiku, dan aku bisa mencium aroma parfumnya yang memabukkan. "Ayu, apakah kau siap?" bisiknya dengan suara hampir bergetar. Hatiku berdetak lebih cepat. Semua logika dalam kepala mulai sirna, tergantikan oleh gelombang perasaan yang sulit dijelaskan. Aku tahu, jika aku menyerah pada saat ini, semuanya akan berubah selamanya. Tapi aku juga tahu, jalan untuk kembali ke kehidupan yang lama sudah tertutup rapat. Aku mengangguk pelan, tanpa bisa berkata apa-apa. Dan saat itu, di antara gemerisik daun dan cahaya remang yang menembus pepohonan, kami saling mendekat. Bibir kami bertemu dalam sebuah ciuman yang penuh gairah dan kebingungan, sebuah pertemuan yang seharusnya tak pernah terjadi. Rasanya seperti dunia meledak di sekitarku, adrenalin, rasa malu, dan keinginan bercampur menjadi satu. Aku tahu, aku telah melangkah ke wilayah terlarang, dan tidak ada jalan untuk mundur lagi. Namun di balik semua itu, ada rasa hidup yang belum pernah kurasakan selama bertahun-tahun. Saat kami berpisah sejenak, aku menatap matanya dan bertanya dalam hati, apa yang akan terjadi sekarang? Bagaimana dengan suamiku? Bagaimana dengan keluargaku? Tapi pertanyaan itu tenggelam dalam keheningan hutan yang menyelimuti kami. Aku tahu, hidupku sudah berubah selamanya. Dan aku tak tahu apakah aku siap menghadapi konsekuensinya. Aku masih berdiri terpaku, merasakan detak jantung yang berdentam kencang di dada. Hutan di sekeliling kami menjadi saksi bisu dari sebuah rahasia yang baru saja terungkap, sebuah langkah yang tak bisa diulang kembali. Bibir kami yang bersentuhan seolah membuka pintu ke dunia yang selama ini tersembunyi, penuh dengan godaan dan bahaya. Sari menarik napas panjang, lalu melepaskan genggaman tanganku perlahan. Matanya memancarkan campuran rasa bersalah dan gairah yang membuatku semakin bingung.
Ayu, kau tahu apa yang kita lakukan ini salah, katanya dengan suara bergetar, tapi aku tidak bisa mengingkari perasaan ini. Aku mencoba menenangkan diri, berusaha mengingat siapa aku sebenarnya, istri, menantu, dan bagian dari keluarga yang harus menjaga kehormatan. Namun, ada sesuatu dalam diri Sari yang membuatku sulit berpikir jernih. Setiap gerakannya, setiap tatapannya, seperti magnet yang menarikku semakin jauh ke dalam permainan yang berbahaya ini. Aku takut, Sari. Aku akhirnya mengaku, takut kehilangan segalanya. Dia mendekat lagi, kali ini memegang wajahku dengan lembut. Kita memang berisiko kehilangan, Ayu. Tapi kadang, hidup memang harus mempertaruhkan sesuatu untuk menemukan diri sendiri. Aku menunduk, rasa bersalah mulai merayapi setiap sudut hatiku. Namun, di balik itu semua, ada rasa hangat yang membara, sebuah sensasi hidup yang tak pernah kurasakan selama bertahun-tahun menjalani rutinitas rumah tangga yang membosankan. Kami berdiri di sana, di tengah hutan yang sunyi, dikelilingi oleh pepohonan yang tinggi dan udara yang dingin. Dunia luar seakan menghilang, hanya ada kami berdua dalam momen yang penuh ketegangan dan kerinduan terlarang. Tiba-tiba, suara ranting patah di belakang kami membuat aku tersentak. Sari menoleh cepat, matanya waspada. Aku juga menoleh dan melihat bayangan samar seorang pria berjalan mendekat. Jantungku berdegup tak karuan, ketegangan meningkat tajam. Siapa itu? Bisikku dengan suara gemetar. Sari menggenggam tanganku erat. Kita harus pergi, Ayu. Sekarang juga, kami berlari bersama, meninggalkan tempat itu dengan napas terengah-engah dan hati yang penuh gejolak. Namun, di dalam benakku, pertanyaan besar terus menggema. Apakah rahasia ini akan tetap tersembunyi, ataukah badai akan segera datang menghancurkan segalanya? Aku tahu, hidupku telah berubah selamanya. Dan aku tak tahu apakah aku siap menghadapi apa yang menanti di depan. Langkah kami terburu-buru menembus rimbunnya hutan, napas kami saling beradu dalam udara dingin yang menyergap. Suara ranting patah di balik pohon masih membekas di telingaku, membuat jantungku berdegup lebih cepat dari sebelumnya. Aku menggenggam tangan Sari erat-erat, seolah itu satu-satunya pegangan yang bisa membuatku tetap sadar di tengah kekacauan perasaan. Kita harus segera keluar dari sini, bisik Sari dengan suara tegang, matanya terus menerawang ke belakang, waspada akan sosok yang mengikutinya. Aku mengangguk meski takut membayangkan siapa yang mungkin melihat kami saat itu. Kami berlari menuruni lereng kecil, ranting dan daun kering menampar kaki dan tangan, tapi kami tak peduli. Hanya ada satu tujuan, keluar dari hutan dan menjauh dari bahaya yang tiba-tiba muncul tanpa peringatan. Setiap langkah terasa seperti pertempuran antara naluri untuk melarikan diri dan dorongan aneh yang masih mengikatku pada Sari. Ketika kami akhirnya mencapai pinggir hutan, aku berhenti sejenak, menunduk dan menarik napas panjang. Keringat membasahi dahiku, dan aku bisa merasakan detak jantung yang menggema di kepala. Sari berdiri di sampingku, wajahnya memerah dan napasnya tersengal. Dia menatapku dengan mata yang penuh kecemasan dan sesuatu yang lain, sebuah campuran antara ketakutan dan hasrat. Kita tidak boleh membiarkan siapapun tahu tentang ini, Ayu, katanya tegas, suaranya serak dan penuh peringatan. Kalau sampai rahasia ini terbongkar, semuanya akan hancur. Keluarga, pernikahanmu, bahkan hidup kita. Aku mengangguk pelan, tapi dalam hatiku ada badai yang terus berkecamuk. Aku tahu aku telah melewati batas, dan tidak ada jalan untuk kembali ke masa lalu yang aman dan tenang itu. Namun, di balik semua itu, ada rasa hidup yang baru aku temukan, sebuah rasa yang membuatku merasa terperangkap antara dua dunia. Ketika kami berjalan menuju mobil yang terparkir tidak jauh, aku melihat ke arah hutan sekali lagi. Bayangan pria yang tadi mengikuti kami masih membayang di pikiranku, membawa pertanyaan tanpa jawaban. Siapa dia? Apa yang dia lihat? Apakah dia akan membocorkan rahasia kami? Aku menggenggam keranjang jamur yang mulai terasa berat.
tapi beban sebenarnya bukan dari isi keranjang itu. Ini adalah beban rahasia yang kami bawa, yang mungkin suatu hari akan menghancurkan segalanya. Sari menepuk bahuku pelan. Kita harus kuat, Ayu. Ini baru permulaan, aku menatapnya, dan dalam hati aku tahu, jalan yang kami pilih tidak akan mudah. Tapi entah mengapa, aku juga merasa bahwa aku sudah terlalu jauh untuk mundur, dan saat itu, aku sadar, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Di sepanjang perjalanan pulang dari hutan, suasana di dalam mobil terasa sunyi dan penuh ketegangan. Sari duduk di sebelahku, matanya sesekali menatap ke jalan, namun ada sesuatu yang tersembunyi di balik tatapannya, sebuah rahasia yang kami berdua tahu tapi tidak diucapkan. Aku memegang kemudi dengan tangan gemetar, pikiranku berputar liar, mencoba menguraikan benang kusut perasaan yang baru saja tercipta. Rasa bersalah mulai merayapi hatiku, bercampur dengan kegembiraan aneh yang sulit dijelaskan. Aku tahu, apa yang terjadi tadi di hutan bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Ini melibatkan batasan-batasan yang selama ini aku percaya harus dijaga, tapi kini telah dilanggar. Namun, di balik itu semua, ada sensasi hidup yang menggelora, membuatku merasa seolah aku terbangun dari tidur panjang yang membosankan. Sesampainya di rumah, kami membuka pintu dan disambut oleh suasana hangat keluarga. Suamiku, Raka, sedang duduk di ruang tamu dengan wajah yang ramah seperti biasa. Istriku, aku ingin mengatakan, tapi aku tahu aku bukan lagi istri yang sama. Sari tersenyum dan menunjukkan keranjang jamur kami sebagai bukti bahwa perjalanan itu hanya tentang mencari bahan masakan. Banyak sekali, ya? Bisa buat sayur dan tumisan, kata Raka sambil mengambil keranjang itu. Aku hanya mengangguk sambil mencoba menyembunyikan kegelisahan yang menggelayuti hatiku. Setiap gerakan Sari, setiap tatapannya, membuatku sadar bahwa rahasia itu kini menjadi beban yang harus kami simpan rapat-rapat. Kami berbicara tentang resep masakan dan cuaca, seolah tidak terjadi apa-apa, tapi dalam hatiku, semuanya terasa berbeda. Ketika malam tiba, aku duduk di kursi dapur, merasakan tangan yang gemetar saat memegang gelas kopi. Sari berdiri di dekatku, wajahnya tenang tapi matanya penuh arti. Ayu, katanya pelan, kita harus melupakan apa yang terjadi hari ini. Aku mengangguk pelan, namun aku tahu itu tidak semudah itu. Dalam diam, aku merasakan api yang menyala dalam diriku, sebuah keinginan yang sulit kuabaikan meski aku tahu konsekuensinya bisa menghancurkan segalaku. Malam itu, aku terjaga lama, memikirkan tentang apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku akan mampu menjaga rahasia ini, ataukah semuanya akan runtuh seperti menara pasir di tengah badai? Satu hal yang pasti, hidupku telah berubah selamanya, dan aku tak tahu bagaimana cara kembali ke kehidupan yang dulu. Aku hanya bisa menunggu dan berharap bahwa aku mampu mengendalikan badai yang mulai mengamuk di dalam hatiku.